kata ujung itu diganti nama toko itu. Jadi nama toko kita tuh dulu ada bahasa Mandarinnya gitu kan, yang Hong Huat namanya. Oh, Mirip apa? lah, Liang Hong Huat. Yang Hong Huat. Yes. Oke, terus? Liang Hong itu nama kakaknya kakek gua. Karena satu-satunya produk yang masih pakai nama kita sendiri itu kopi. Kopi. Nah, dari Kopi situ gue ujung nyemplung itu ke ya. kopi. Oh. Dari situ gue nyemplung ke kopi, salah guru. Langsung ketemu Ted Lingle, Pak. Aduh. Ketemu Ted Lingle kelas berat. Mungkin diceritain dong, Ted Lingle itu Lingle itu siapa? siapa Gak ya? banyak loh yang tahu. 2016 tuh memang rada ajaib tuh. Makanya gue bisa waktu itu sampai nggak habis pikir. Karena lulus gue Maret, Juni itu langsung ngejuri di Dublin. Di WBC yang berkubu menang. John Cendra, Kopi Ujung Makassar. Oke, apa kabar Pak Baik, John? baik. Wih, Hari ini udah kedua kalinya loh saya ke Kopi Ujung. Tunggu, ntar. Yang mana? Iya dong. 2019. Oh iya bener-bener Ice ya? Ya, Sip. Ice regional, tapi yang di toko sana. Yang toko sono. Nah, yang ini, toko yang ini baru sekali ini. Karena Pak John ini tokonya banyak ya Pak sekarang? Iya, mati satu tumbuh 1000. Sekarang Kira-kira ada begitu. berapa Pak toko? Sekarang 3. Oh sekarang ada 3 Tahun ya? lalu masih 4. Tahun lalu 4. Menurun ya berarti ya? Karena pandemi nih? Bukan. Oh bukan. Justru setelah pandemi, justru baru setelah berani pandemi. buka lagi. Oke. Baru berani. Tadinya kita cuma 2, terus akhirnya jadi 4. Terus di akhir tahun, yang 2 ini harus mengorbankan yang 1. Oh gitu, supaya yang lainnya survive ya? Supaya yang satu ini mengalah, supaya yang 2 ini bisa buka. Kayak gitu kan. Ini Kopi Ujung ini memang beneran, kalau saya baca di labelnya ini ya, ini kan brand udah dari tahun 1930. Ya. Beneran toh? Bener. Kata ujung itu diganti nama toko itu. Jadi nama toko kita tuh dulu ada bahasa Mandarinnya gitu kan, yang Hong Huat namanya. Mirip lah, Liang Hong Huat. Yang Hong Huat. Yes. Oke, terus? Liang Hong itu nama kakaknya kakek gua. Nah, terus Huat itu kan kalau bahasa Mandarin artinya apa ya? Huat kongsi Huat Cai kan. Oh, Huat Makin itu gede. listrik? Bukan. Oh bukan, bukan Huat listrik ya? Iya, tadinya itu. Terus tahun 30 mereka pakai nama Ujung. Oh. Nah, itu mungkin karena udah ada bahasa Indonesia ya, udah ada lebih apa namanya? Jadi itu nama familiar. toko? Nama toko. Toko jualan? Dulu sih kelontongan. Toko Tahun kelontong 30 ya? itu toko kelontongan. Dia segala macam jual, mulai dari kebutuhan rumah, alat mandi, lu sebutlah. Iya, pokoknya kebutuhan rumah tangga. Rumah tangga, iya. Nah, kopinya? Termasuk kopi, gula, teh, terigu, mentega, gitu-gitulah semua. Serba lah Tos pokoknya. serba. Ya. Oke. Tapi kopi dari dulu memang sama, karena saya jatuhnya, gue bingung nih, nggak enak bilang saya ya. Gue jatuhnya generasi kelima nih. Saya juga boleh Pak. Kan lagi di Makassar, bingung gue. Nah, yang generasi pertama kedua itu mereka sudah mulai sangrai sendiri, karena kopi kan nggak bisa dijual mentah. Nah, sementara mereka belinya tuh mentah. Oke. Ya, mereka beli mentah, mereka sangrai sendiri, baru digiling halus, baru dijual. Jadi memang dari dulu itu, memang dari tahun 30-an itu memang udah goreng bahkan kopi. sebelum itu sebenarnya. Udah goreng kopi sendiri. Dari sebelum itu. Karena ini confirm, karena nenekku yang lahir sebelum tahun 30 itu pernah ngelihat mesin tua yang mereka pakai dulu yang masih diengkol kayak gini. Dia pernah ngelihat semuanya. Dia sih bukan ini ya, karena dia kan mantu ya jatuhnya. Dia pernah ngelihat gitu. Jadi ya, dari generasi mereka soalnya tinggal dia yang masih hidup satu. Jadi terus goreng kopi itu, jualan kopi sendiri itu sampai kapan? Itu sebenarnya sampai tahun 70-an. Sampai 70-an masih 70-an itu masih roast, self roast semua. Tapi generasi ketiga ini, ya jatuhnya ketiga ya. Waktu itu mereka fokus ke tokonya. Nah, jadi sempet gorengan ini di outsource istilahnya. Jadi udah nggak roasting sendiri, tapi ngambil dari orang. Sebenarnya gini, jalan ceritanya itu adalah dia ngajarin
temennya Oh, ngajarin temennya buat goreng kopi. buat goreng supaya bisa beli atau bisa Oke, ngambil dari iya, dia. iya, 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 Nah, iya, bisa iya. ya, kayak gitu. Jadi dimodalin tuh. Jadi awalnya mesin segala macam dipinjemin kayak dioper. Nah, lu kerjain deh ini. Gua mau ngurus toko, lu kerjain ini. Gitu. Nah, dan apa namanya ngambil ya jadi ngambil Sama temennya itu. sama temennya itu gitu sampai kira-kira tahun waktu pas bokap gua sih dulu itu tahun 80-an itu dia udah mulai ngeblend jadi dia bukan cuma ngandelin satu sebenarnya. Udah Iya. blend. Udah ada dari orang lain lagi kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya waktu zaman dulu itu goreng-goreng kopi yang dijual itu udah Arabica atau masih Robusta semua? Robusta. Robusta semua ya. Ada Arabica paling dikit. Iya itu kan tradisional. Iya. Tradisional. Jadi ya Karena aku taunya kalau di Jawa ya tradisional pasti Robusta. Cuman kan aku nggak tahu kalau luar Jawa itu enggak. Robusta tetap sama. Robusta juga ya. Robusta sama. Ya mirip sih setelah kita tahu kan kemudian hari gue baru tahu kayak di Toraja atau di daerah penghasil kopi sekitar sini Arabica tuh nggak diminum sama mereka tuh jual keluar semua buat Minumnya diekspor. sendiri tetap Robusta. Robusta ya. Makanya ada satu hal tentang Robusta Toraja nih misalnya. Orang Toraja tuh bisa bilang Robusta Toraja tuh sebenarnya nggak ada di luar Toraja. Oke. Kenapa? Karena habis diminum sendiri sebenarnya. Nggak dijual. Nggak dijual, nggak banyak gitu Ya barang. sampai hari ini pun aku juga nggak pernah dapet tuh Robusta Toraja itu nggak pernah tahu rasanya. Ada kalau mau. Oh jual juga. Ada, tapi Bapak jualan itu nggak terus banyak. Iya, nggak banyak. Kalau tapi itu andalan kita sih akhirnya. Jadi Robusta Toraja yang memang nyarinya susah, harganya juga sekarang ya untuk sekarang itu harganya udah sama kayak Arabica zaman dulu gitu loh. Udah Terus bersaing. sampai akhirnya bisa sampai bertransisi jadi specialty coffee itu sejak kapan, John? Itu sejak 2000 kurang lebih 2010. Oh dari 2010. Yes, 2010 kan toko ini tadinya toko kelontongan berubah jadi toko oleh-oleh. Awalnya jadi toko souvenir itu tahun 2000-an. Waktu itu kan udah mulai desentralisasi ya. Iya, Si siapa tuh JK jadi wapres kan waktu itu. Terus reformasi segala macem. Timur mulai rame. Kok Makassar, Gerbang rame banget. Jalan kita, jalan Sumba Opu itu jalan tempat toko gue yang satu yang pertama. Jadi banyak toko oleh-oleh, jadi banyak toko souvenir. Itu jadi daerah memang khusus oleh-oleh jadi Jalan Sumba Opu. Sumba Opu, itu nama benteng sebenarnya. Nah itu jadi toko oleh-oleh, termasuk kita transisi. Jadi dari dulu juga udah jual sebenarnya beberapa item yang jadi oleh-oleh Makassar itu kita jual kayak kue-kue lah atau minyak-minyakan. Kalau orang yang pernah ke Makassar tahu lah itu minyak-minyak gosok kayak gitu kan. Kita udah dari dulu jual, cuma tidak fokus. Nah, kemudian setelah 2010 fokus ke situ. 2011 gua mentok waktu itu 10-11 waktu itu mentok. Gua ngelihat di daerah itu banyak toko emas. Jadi selain toko oleh-oleh ada sebenarnya justru lebih banyak toko emas. Itu setiap blok pasti ada toko emas. Banyak. Lu pengen jualan emas juga? Tadinya. Cuma berat, Pak. Nah, toko emas ini bisa berubah loh. Waktu itu ya 2010 ya, dia berubah jadi toko oleh-oleh. Oh iya? Iya, saking ramenya. Saking oleh-oleh ya? Saking ramenya Makassar waktu itu berubah. Kan gue pusing. Iya. Gue cuma punya kopi sekilo, dia emas sekilo. Modalnya beda gitu kan. Dia mau beli minyak gosok bisa berdus-dus, gue cuma dapet satu kayak gitu. Terus? Nah, pusing lah gue waktu itu. Jualan apa ya? Nah, menarik karena satu-satunya produk yang masih pakai nama kita sendiri itu kopi. Nah, dari situ gue nyemplung ke kopi. Dari situ gue nyemplung ke kopi, salah guru. Langsung ketemu Ted Lingle, Pak. Aduh. Ketemu Ted Lingle kelas berat. Mungkin diceritain dong, Ted Lingle itu siapa? Gak banyak loh yang tahu. Ted Lingle itu bisa dibilang siapa ya? Tuhannya kopi. Nggak dewanya. Dia salah satu presiden pertamanya SCA. SCA ya. Dia salah satu pendiri Asosiasi Specialty Coffee Amerika yang kemudian sekarang jadi yang SCA gitu. Terus juga foundernya CQI. Ya, dia juga pendirinya CQI. Dia basically dulu orang bilang si Ted ngomong apa udah denger aja loh kayak gitu. Oh dulu belajarnya sama Ted Lingle? Ya, saya ketemu Ted Lingle di kelas R Grader waktu itu 2011. Oh, Robusta Grader. Justru Robusta pertama. Dan untung Robusta duluan karena waktu itu saya kalau minum Arabica. Oh, berarti R Grader kedua? No, pertama di Indonesia ya.
Iya, di Indonesia. Ya, di Indonesia. Air grader generasi pertama gue sama Mia waktu itu. Bukannya yang pertama itu yang di Surabaya ya, air gradernya ya? Bu, Surabaya dulu baru Jakarta dong. masa Surabaya sih? dulu baru Ada ya? Jakarta. Tapi dalam bulan yang Dalam bulan sama. yang sama ya? Iya. Mungkin, gue nggak Oh, ingat di sih. situ Di situ, sama Ted ketemu itu. Ted. Ketemu Ted di situ, ketemu ya banyak orang sih di situ. Adi juga pertama kali jadi akrab di situ. Kalau nggak salah siapa lagi ya? Iya, karena ada Mia kan waktu Terus itu. dari belajar itu apa yang didapat sampai bisa ganti Itu profil kopi membuat ini? gue melek sama kopi waktu itu kelas itu. Hmm. Dan tadinya kan gue nggak minum kopi sebelumnya. Oh, dulu nggak minum kopi? Nggak ngopi. Sombong sekali ya. Iya, Kamu nggak tuh. perlu kopi udah satu kalinya gue minum kopi adalah waktu bikin skripsi. Udah butuh begadang. Itu pesen kopi di warung sebelah biar bisa Oh, begadang. memang awalnya terakhirnya jadi minum, jadi belajar, Jadi jadi iya, minum jadi dong minum. otomatis. Jadi kenal kopi ternyata semenarik itu, banyak sainsnya, banyak ininya, dan Banyak tertariknya di situ. dramanya juga. Ya, Ya. kemudian hari banyak dramanya gitu kan. Waktu itu semuanya masih polos, ya, semuanya masih mulus, semuanya bagus. Kagak ada drama. Tapi ya habis itu 2010 itu baru gue pulang, itu sudah belajar sih, sudah belajar di ada apa kursus barista apa segala macam sudah pernah, sudah mulai tahu. Pulang mulai deh tuh beli mesin espresso, terus sebelumnya udah beli mesin roasting duluan sih, beli mesin roasting, mulai ngeroast sendiri, mulai masuk yang namanya specialty. Nah, jadi kita coba bikin kopi yang waktu itu mungkin hampir nggak ada, yang kagak berminyak, kopi yang nggak ada minyaknya gitu Iya, kan, iya, kopi iya. yang masih coklat gitu, jualan mulai Arabica itu 2010-2011 sih. Terus tahun 2010 jualan Arabica siapa yang beli, John? Nah itu, kita itu waktu itu sebenarnya diselamatkan sama segmen oleh-oleh itu. Oke. Nah itu mungkin banyak yang kenapa kopi ujung tidak masuk sebagai specialty banget gitu kan. Iya, Kita iya, nggak iya, pernah iya. nge-branding sebagai Specialty coffee. specialty yang memang mau apa ya banyak jargon-jargon ini dan itu sebenarnya karena memang kita basicnya 2010 itu masuk di segmen oleh-oleh itu. Marketnya Market oleh-oleh. ke situ. Yang memang harus bisa diterima sama orang Sama umum. semua orang, terus nggak perlu banyak suka. Saya iya seperti yang Mas Billy bilang, no cincong. Jadi Iya, nggak usah banyak cincong. Yang penting dia ada, wangi, Hmm. bisa diterima. Ya udah diem aja situ udah. Iya, gitu. iya, 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 Jadi iya, saya nggak pernah, emang kita dari dulu nggak pernah berusaha memposisikan diri sebagai yang terbaik, yang terenak, yang begini. Tapi jalan ya setelah Jalan, ganti Arabica itu. Ya. Dan kita mulai mengedukasi dengan pendekatan itu sih. Kita nggak pernah bilang, karena kan kita tetap jual kopi yang kualitasnya rendah, yang kualitasnya biasa-biasa aja, Yang kopi pasar grade itu, umum iya ya, itu commercial grade masih jalan. masih Saya jual sempat, juga jadi ya. 2010 itu sempat hampir sombong waktu itu, hampir sombong, hampir mau bilang, ini bakal mati nih suatu hari, bakal terganti semua sama specialty. Nggak juga, sampai sekarang masih hidup. masih ya? Iya, masih hidup. Oh, jadi kamu ketika ngeluarin yang grade bagus nih ya, yang let's say it's specialty ya, tapi Iya. kamu nggak mematikan yang grade komersial itu Enggak. tetap jualan itu Tetap juga. jualan. Oh, Dan jadi nggak mengganti ya. Yes, surprisingly bisa dibilang sama bagusnya, tetap jalan aja. Ada juga tetap orang-orang muda dan itu yang gue salut sih. Jadi ada juga tetap orang-orang muda yang tetap mau jalan ke jalan itu gitu loh. Nggak ikut tren yang semuanya jadi kafe kekinian misalnya. Tetap ada yang mau garap segmen Karena memang ya lihat itu. marketnya sendiri-sendiri. Kalau memang yang udah biasa minum yang grade komersial gitu pun kadang kita kasih yang specialty yang mahal pun juga nggak doyan. Nggak bakal langsung bisa pindah. Iya, dan mereka mau kita ajarin, kita edukasi juga belum tentu mau. Iya. Karena mereka Lu kasih pengennya coba. kopi yang dia suka gitu loh. Karena pada akhirnya kan dia udah kebiasaan dengan itu. Kalau dia udah jalan di situ ya lu langsung suruh belok ya dia nggak bakal mau. Walaupun ini lebih dekat Pak, jalannya lebih ini Pak, belum tentu gitu, belum tentu langsung bisa belok. Jadi berarti selama bikin kopi-kopi ini ya, ganti grade-nya lebih bagus, jualan ini nggak terlalu nemuin banyak kendala dong kalau di toko oleh-oleh itu. Iya, kendalanya pas COVID kemarin. Nggak. Tapi kendala ada lah, tetap pasti kita Kan orang-orangnya pasti
yang beli ini nggak terlalu nanya-nanya kayak di toko kopi Ada spesial juga, beneran? ada juga. Oh, ada juga Ya, gitu. pendekar ada di mana-mana, tenang. Oh, sampai di toko oleh-oleh juga Ada, oh, ada dipendekarin. aja. Jangankan di toko oleh, di online aja ada. Anda sudah berada di jalur yang benar, para Iya. pendekar. Jadi nggak cuma hanya coffee shop, toko oleh-oleh juga Sikat silakan aja dipendekari. semuanya. Nah, jadi tetap ada lah pasti. Karena walaupun kita di luar Jawa, tapi di Jawa kan edukasi itu jalan, gitu kan. Teman-teman yang punya coffee shop mulai ngajarin masyarakat kan. Jadi mulai banyak orang yang spesifik permintaannya, mulai nanya ini, nanya itu. Sampai sekarang tuh masih ada orang-orang yang ngejar misalnya tanggal roast terbaru, beneran terbaru, mesti 2-3 hari, kalau nggak 2-3 hari nggak mau minum kayak gitu. Gua nggak mau kalau yang seminggu ditawarin, Pak yang seminggu aja yang ada, nggak bisa, Itu mau yang 2 hari. ini, lain kali suruh kasih tahu suruh ikut kelas kopi dulu. Kelas kopi dulu ya. Nanti kita sama Taufin juga akan bikin Oh kelas. gitu ya. Ya Bapak kan kesini bikin kelas. Ya, Saya kayak mau gitu jadi lah. saingannya kelasnya Kopi Ujung. Oh, belum, ini baru. Ya, jadi Kopi Ujung ini juga punya kelas kopi. Iya, baru mau mulai lagi. Iya, dulu udah lama buka, cuma Ya, dia sempat Sempet off vakum, ya sempet vakum karena sibuk ngurusin apa ya? Ngurusin apa? Ngurusin labnya orang, ngurusin barista-baristanya orang waktu itu. Saya sempat Iya, terlalu banyak job mengkonsultani, soalnya. ya. Iya, nggak apa-apa Pak, yang penting rezeki lancar Pak. Ya, mudah-mudahan. Oke, jadi udah melegenda ya. Jadi buat teman-teman kalau mau datang ke Makassar ya memang wajib ya kalau beli kopi ya pasti Taunya. Kopi Ujung. Ya. Nah, terus John, ini kan di Makassar ini kalau aku lihat kan kamu juga salah seorang pioner yang sampai terjun ke dunia kompetisi untuk jadi juri. Ya, Bahkan sampai certified untuk World ya. ya. Itu kamu ngambil cabang apa ya yang di World Di sertifikasi? World lulus 2, barista sama latte art. Oh, cabang latte art sama cabang, Cabang barista. barista. Oke. Sebenarnya nembak 3, tapi yang satu nggak lulus-lulus. Yang Brewers. Oh, Brewersnya nggak dapat? Brewers justru nggak dapat, tapi lucunya waktu 2018 waktu kita bikin sertifikasi yang nasional, gue justru yang ngurusin Brewers. Iya. Padahal nggak lulus. Iya, padahal mungkin karena dianggap yang paling banyak baca rules-nya. Iya. Harus ujian kan, kayak gitu. Nah, itu kenapa John? Kok kamu jadi tertarik buat ke penjurian kayak Ya. gitu? Maksudnya kan ngurusi toko kan udah enak, Iya. tinggal fokus jualan kopi udahlah. Iya. Tapi ngapain kok Kayak sampai kurang kerjaan involve banget ke ya. ke industri specialty kayak gitu ngapain? Dulu sebenarnya gini, Pengen terkenal ya? ya buktinya sekarang nggak terkenal gimana sih? Udah, iya. Nggak berhasil ya. Sekarang artinya. terkenal. Nggak. Jadi prinsipku dari dulu satu, kenapa waktu itu bisa ketemu Ted Lingle? Itu alasannya sama. Gue harus belajar sesuatu karena ini udah mulai ada umur nih ceritanya. Jadi kita nggak mulai di seperti teman-teman barista-barista muda yang masih kepala 2 udah mulai terjun ke Iya, kopi kan. iya. Nah kita waktu Termasuk itu udah rada terlambat telat ya. udah rada telat. Saya waktu itu udah punya anak 3, Umur hampir berapa 3. pertama kali belajar? 30-an, udah 30 plus. Waktu masuk ketemu Ted Lingle itu udah 30 lebih. Berarti masih dulu anakku. Iya, masih 29. iya, Bapak kan Aku Bapak kan 29. Bapak kan terjun ke dunia yang ini. Ya, tapi maksudnya umurnya kompetisi. juga telat. Iya, Aku kita pernah- seumur deh kayaknya, kurang lebih. Ya, tapi aku Iya. belajar kopinya itu di 29. 29 ya. Gitu. Terus? Nah, itu dengan cara tercepat tembak yang paling susah. Oh. Nah, itu waktu itu ideku adalah begitu. Gimana caranya untuk capai ilmu yang paling tinggi dalam waktu paling cepat. Nah, kayak gitu. Itu kenapa gue jadi kiwi grader, robusta maupun arabica. Cet langsung loncat. Jadi waktu itu belum bisa bikin latte art itu. Iya, belum tahu tuang hati aja belum bisa, belum punya mesin espresso tapi udah jadi kiwi grader. Iya. Nah, jadi Terus yang waktu ngambil sertifikasi judge untuk di World itu sebelumnya di nasional ngejuri apa? ngejuri. Nah, waktu Barista itu dulu 2015 sama 2014 ya kalau nggak salah gue ikut ada satu lomba ICTC malah latte art doang. Itu gue ikut. Iya. Yang di Kemayoran Jakarta, yang si iya. Joni menang Joni kedua kali. menang. Ya, menang kedua kali kan di pertama di Bali kan, yang kedua dia di Jakarta. Itu masih ingat gue karena gue foto waktu itu Joni juara 1, Aga juara 2, Restu juara 3. Nah, itu masih latte art. Nah, gue ikut kompetisi waktu itu, cup tester sebenarnya. Karena penasaran, di tahun sebelumnya, orang-orang yang gue idolakan, Henry,
siapa lagi? Resi, Resi, ikut cup tester kan, Adi, Intan, Intan, tumbang tumbang semua. sama seorang yang namanya Vito, gitu kan. Nah, si Vito gue lihat ikut lagi, gue pengen ikut, gue pengen ikut. Akhirnya gue ikut 2014 itu. Gue ikut 2014, kalah dong sama yang namanya Otnil. Oh Otnil iya, menang iya, pertama kali Otnil. karena selisih umur sama dia itu. Itu Enggak, hampir enggak. double umurnya sama Kalau gue. sama Otnil bukan masalah kalah skillnya, Gitu ya. kalah ganteng. Kalah putih gitu ya. Oke, Aduh, terus? kacau. Nah, itu. Nah, waktu itu, 2014 itu, nah itu gue bilang, nggak ada drama, nggak ada apa. Heeh. Temen gue, siapa gue lupa, either Adi atau Om Henry atau siapa, manggil gue, John lu nggak ngapa-ngapain, bantu ngejuri dong. Ngejuri. Iya, Oh. bantu ngejuri latte art waktu itu. Pertama kali tuh gue pegang score sheet, ngelihat si Joni kerja, waduh, wah gila ya. Technical berarti? Technical, Oh, technical. Waktu itu ngelihat sih, kan belum ngerti latte art gue waktu itu, jadi cuma bisa bantu technical turun nyemplung. Oke. Wah seru ya ternyata, Iya, kayak gitu. Seru. 2015 gue sampai kejar sih. Itu salah satu. Kalau mau dapat moral of the story, ya gue kejar akhirnya waktu itu. Gue 2015 nggak kenal siapa-siapa, anak daerah. Gue bela-belain ke Bali. Karena gue dengar ada ice di Bali gitu kan. Gue datang. Tahu-tahu ternyata untuk jadi juri perlu kalibrasi, perlu Iya, gini, iya, perlu iya, itu iya. mulai agak rapi tuh waktu itu 2014 waktu sebelumnya itu kalau mau jadi juri sini masuk gitu kan. Kalau yang ini udah enggak, udah ada Iya, kalibrasi iya, apa segala. kalibrasi. Dan waktu kalibrasi itu gue nggak bisa ikut. Gue nggak tahu bahwa ada kalibrasi gitu kayak gitu. Jadi hari H gue datang, nggak bisa ngejuri gini Harus harus kalibrasi kalibrasi dulu dulu soalnya. ya pulang nggak bisa ngapa-ngapain. Nanti yang kedua waktu itu AS 2015 kalau nggak salah di 3 kota ya kalau nggak salah. Nah itu di kota kedua baru gue ikut kalibrasi gini sampai ikut lagi ke Semarang. Nah, Semarang di Semarang somehow gue yang dari juri baru itu sempet kecipratan jadi head judge waktu di Semarang. Nah, jadi head judge langsung juga, loncat karena emang ya Berarti zaman performnya itu bagus dong. enggak juga, zaman itu enggak ada orang. Nggak Nggak ada orang. Itu juri-juri lain udah pada mual. yang ono udah pada mual, kita yang agak tahan mual, ya udah lu aja jadi head judge ya, gitu So, kan. jadi head judge ini ketika kita kepilih jadi head judge itu alasannya ada dua ya. Iya. Yang pertama karena memang performnya bagus. Iya, Yang karena kedua emang karena jago. nggak ada pilihan. Karena nggak ada orang lain waktu itu. Coba berantakan, 2015 itu kacau sih emang. Karena gue inget itu sementara kompetisi, itu di asosiasi ada yang mundur loh. Ada yang mundur dari jabatan karena ngurusin kompetisinya berat kayak gitu. Iya. Itu kacau itu, sementara jalan loh padahal kompetisi. Jadi emang benar-benar karena nggak ada orang, nggak ada ini, ya disitulah mulai ada drama-drama. Kok jadi kayak gini ya gitu kan. Tapi gara-gara kesempatan itu di 2015 akhir gue bisa ikut WCEP. Nah, Itu ikut di mana kelas waktu itu? itu di Jakarta. Oh, yang di Jakarta Di ya? Jakarta Anne Mary Iya. datang. Nah, itu gue waktu itu lumayan stres juga karena di situ ya ketemu teman-teman yang sudah senior. Jadi ada Arif, ada Vito juga waktu itu ikut. V juga ikut waktu Ya, V juga ikut kelas WCEP. Terus kita langsung bisa ujian kan hari itu. Nah, guanya belum boleh. Gua sendiri waktu itu. Kalau nggak salah gua berdua sama satu orang Kenapa belum boleh? Vietnam. Karena belum cukup setahun. Oh, jadi masih juri. baru berapa bulan? Baru berapa ya? bulan jadi juri. Minimal kayaknya 2 tahun ya? Setahun full sama satu kali ikut WCEP. Atau 2 tahun full tanpa WCEP. Aturannya gitu. Masih sama sih sampai sekarang setahu. Oh, lu nggak boleh? Nggak boleh, belum boleh ujian. Jadi gua harus tunggu sampai 2016 bulan 2 ya kalau nggak salah, baru boleh gitu. Tapi di situ dapat workshopnya aja? Dapat workshopnya. Oke. Akhirnya gue cari dong, itulah suka dukanya. Dulu harus nyari tuh, di mana ya ada ujian berikutnya. Ujian berikutnya waktu itu di Thailand, Maret 2016. Lu kejar ke Thailand? Gua kejar ke Thailand, ketemu ada satu orang juga dari Indonesia waktu itu, Pak Agus. Waktu itu sama Pak Agus berangkat Thailand. Di Thailand somehow gue lulus dua-duanya. Waktu itu di Indonesia kalau nggak salah nggak ada yang lulus, cuma Vito sendiri ya. Itu yang lulus latte art. Iya, Di Thailand. Di Thailand gue 2016 lulus WBC dan latte art. WLAC itu. Susah nggak sih Jan ujiannya untuk World? Sebenarnya kalau lu paham rules, sebenarnya tidak terlalu sulit.
Ya sebenarnya karena ya ngambilnya ya dari ya, rules jadi itu bahan semua, ya. mentahnya contekannya udah ada. Cuma memang agak tricky. Seperti halnya hampir semua ujian SCA deh gue pikir kayak gitu. CQA juga kayak gitu. Itu suka dibalik-balik tuh. Iya, 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 Soalnya ya kan pertanyaannya suka ya diputar-putar. Jadi jebakan-jebakan lah ya ya. jebakannya banyak. Itu kemarin gue juga baru itu kan jadi nyombong nih. Wah, Baru lulus SCA roster profesional. Itu pertanyaannya gitu sama, oke, 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 bolak-balik oke, juga gitu. Teman-teman kelas gue tuh pada nggak lulus gara-gara itu, tricky banget pertanyaannya. Saya juga kenal ada yang nggak lulus Q grader gara-gara cuma selisih 1 poin Iya, iya, gara-gara iya, pertanyaan iya, tricky. iya, iya, iya. Pertanyaan-pertanyaan Oh, sekarang tricky. udah ngambil yang SEA profesional. Ya yang roster baru lulus kemarin. Sama ngambilnya di Bali, ada teman saya namanya Nick. Nick Rosenthal. Yes. Iya. Rosenthal. Ini besok lagi mau bikin ini Apa? barista profesional. Oh, profesional. Barista profesional. Wah. Gitu. Jadi dari situ lulus langsung terlibat sih, langsung terlibat. Kita langsung gara-gara ikut WCEP, gara-gara ngelihat sertifikasi kayak gitu 2016, 17, 18 itu kita langsung bikin. Jadi gue langsung kita nggak, gue nggak berani bilang gue sendiri ya, karena ada Mira waktu itu siapa lagi ya, ada Yudis juga yang bantuin kan di ICE. Kita langsung bikin sertifikasi lokal gitu kan. Nah, jadi sertifikasi lokal yang sampai hari ini sertifikatnya nggak pernah ada. Dan juga nggak pernah dapat. Nggak pernah ada. Emang itu imajinasi. Ya. Tapi yang tahun-tahun berikutnya dapat loh. Dapat ya, ada. Yang Ada. Kalau nggak salah 2019 mulai ada fisik beneran ada ya, sertifikatnya. Gak itu kita bikin sertifikat waktu itu. Ya memang yang angkatan pertama, kedua itu kan nggak ada yang dapat. Kita juga yang buat juga nggak ada, harus ngeprint sendiri. Nggak pernah dikasihnya PDF doang. Oke, terus berarti kalau ngejuri di World-nya di mana pertama di kali? Di Dublin. Jadi tahun itu Dublin, langsung, ya? Iya. Jadi 2016 tahun itu langsung diambil. Itu 2016 tuh memang rada ajaib tuh. Makanya gue bisa waktu itu sampai nggak habis pikir karena lulus gue Maret, Juni itu langsung ngejuri di Dublin di WBC yang berkubu menang. Waktu itu berkubu menang, gue ingat. Nah, kalau di Certified Judge World ini dia ada expirednya nggak sih, John? Berapa lama? Ada 3 tahun. 3 tahun harus ngapain? Harus di tahun ketiga harus ngejuri lagi. Ya, harus pasti ngejuri. Ngejuri di World. Di World-nya. Jadi waktu kasus gue adalah di 2018. Ya, 2018 gue harus ngejuri lagi. Nah, cuma I miss main gitu. Jadi saya waktu itu di Amsterdam, visa gue telat keluar. Jadi nggak dapet, nggak berangkat. Berangkat tapi udah mulai. Udah nggak ikut kalibrasi dong. Nggak ikut kalibrasi. Jadi 2017 terakhir di Seoul. Jadi cuma ngejuri 2 kali sih. Setelah itu expired itu? Setelah itu expired. Sebenarnya banyak yang saranin gue sih bisa diperpanjang langsung. Minta aja lagi untuk tahun berikutnya di Boston. Tapi jauh kalau Boston. Nah itu berat ngurus visanya, gini-gini. Gue langsung mikir, perlu nggak ya? Loh, berarti di tahun ketiga ini wajib? Wajib harus. Berarti walaupun tahun pertama, tahun kedua ikut, mama tahun ketiga nggak ikut gitu nggak boleh? Kayak gua. Harusnya tuh aturannya nggak boleh. Jadi memang setahu gue sih WCE itu akan mempertimbangkan pasti kalau lu minta karena mereka sampai sekarang pun misalnya ya contoh gue statusnya udah expire kan, tapi gue masih terima kok email tentang rules baru, tentang update baru, ini akan ada lomba di mana, itu kita tetap terima. Ya, tapi persyaratannya berarti itu ya. Jadi walaupun tahun pertama kedua udah ngejuri, ketiganya ini wajib. Ketiga itu wajib. Berarti kalau wajib lulus kalibrasi. Nah, kalau tahun pertama, tahun kedua nggak ikut justru nggak apa-apa. Tapi tahun ketiga ini yang wajib. Gue ada temen dari 2015, dia kayaknya datang deh di Indonesia waktu WCEP gue itu yang gue cerita. Gue ada temen dia datang ke sini, lulus. Sampai hari ini setahu gue belum pernah naik. Belum pernah naik di World. Ada temen kayak gitu. Jadi lulus terus dia kalibrasi lagi. Sertifikasi, dia ujian lagi, lulus. Itu juga aku juga dengar ya di beberapa negara banyak yang begitu. Ada. Memang tujuannya buat cari sertifikasi Judge World, tapi nggak pernah perform. Ya, belum. Ya, gue sih berpikir positif dia belum dapat kesempatan karena waktu itu mungkin kebanyakan ke Eropa. Tapi waktu mestinya di Seoul sih bisa ya. Tapi kalau kayak
kamu dulu di barista sama di latte art itu kalau di World gitu ya perform itu dapat berapa slot? Itu. Berapa kali? Nah, di situ juga Kan banyak tuh pasti pesertanya. banyak. Jadi makin ke sini setelah COVID sih gue nggak terlalu tahu ya, karena harusnya tambah sedikit. Tapi tahun-tahun itu 2016, 17, 18 itu kayak rebutan. Ya berarti paling bisa Yes. dapat satu. Ya di atas satu lah, di atas satu. Iya, Cuma gue udah denger yang 2018 yang gue nggak ikut itu yang di Amsterdam itu yang paling parah sih. Itu katanya ada yang nggak dapet. Waduh, Ya ada yang nggak dapet sama udah sekali. datang, Udah dapet dateng, sama sekali. nggak dapet sama sekali. Yang akhirnya dia cuma di ruang juri aja terus. Aduh, kasihan banget. Aduh. Bisa tanya ke beberapa orang karena gue kan ngedengar doang, Iya, gue nggak iya, ada iya, di situ, iya, ya gue iya, nggak boleh iya, ngejuri, iya. gue nggak ikut kalibrasi jadi nggak ngejuri. 2018, 2019 itu ada yang katanya nggak dapet. Nah, terus lu setelah dapat certified world untuk ngejuri seperti itu, benefit apa sih yang lu dapat? Nah itu dia, benefitnya sebenarnya temporer ya, bagi gue pribadi temporer pada saat itu. Jawabannya kok mirip sama Pak Siva ya? Pak Siva itu juga ditanya, terus benefitnya apa Pak setelah ngejuri di world? Apa ya? Nggak ada. Temporer ada, bagi gue ada. Sampai sekarang pun masih bisa. Tapi impact besarnya itu temporary. Temporary adalah waktu itu kita jadi sangat terupdate. Jadi kita sangat tahu apa yang terjadi di dunia, di industri ini secara global. Iya. Itu aja gitu. Mulai Setelah dari itu, rules-nya, yes, mulai dari trennya, apa iya, itu kayak dapat gitu-gitu. lebih update ya. Dan kita juga punya networking sih. Jadi ya gue bisa bilang misalnya 2 tahun ngejuri gue jadi punya temen barista dari Turki misalnya. Somehow gue ketemu terus sama dia kayak gitu kan 2 kali berturut-turut. Tahun ketiga masih ketemu lagi walaupun gue nggak juri, dia juga masih main kayak gitu. Jadi ada networking, ada terus update ada. Cuman setelah itu gue sendiri ya gue pribadi udah tahu. Jadi udah tahu oh iya untuk update ya lewat jalur ini aja. Gue nggak jadi juri pun sebenarnya bisa gitu. Update, Siapapun bisa tahu kan kayak gitu. Dan hubungan itu masih ada kan dengan orang-orang yang istilahnya senior kita di dunia penjurian. Jadi ya udah pas setelah itu COVID, gue juga udah nggak ngejar sih, udah nggak ngejar dan sampai sekarang ya udahlah bisa gue anggap pensiun. Udah mulai lagi musim kompetisi lagi ya. Nah kemarin kan lu juga ngejuri di regional juga ya, timur ya. AIS 2022 juga gue. Ya, AIS Timur kemarin itu kan. What do you think sama juri-juri yang sekarang? Kan itu banyak juri-juri baru tuh. Iya. Gitu. Ya. Gimana mereka? Lu kan juga ngeliat performnya mereka gimana ini juga. Gue waktu itu sempat begini berpikirnya adalah membayangkan waktu gue juga baru mulai. Ya, waktu gue juga baru mulai sangat overwhelmed istilahnya dengan rules yang begitu banyak, yang kadang-kadang nggak masuk akal kayak gitu kan. Jadi memang secara umum sih tidak seperti yang kita kalibrasi dulu ya, tidak seperti yang kita sertifikasi dulu ya, karena kan waktu persiapannya jauh sangat mepet gitu. Sementara kita yang 2016, 17, 18 yang di Indonesia ya itu waktu persiapannya lumayan banyak. Dalam arti juri-jurinya kita bisa gembleng lebih ketat waktu itu. Ini kan cuma sehari. Ini cuma sebentar sehari doang. kalibrasi doang. Kalibrasi doang. Jadi memang nggak ada waktu cukup. Di sisi lain memang industri juga pada saat ini ya itu lebih bagi gua secara keseluruhan apa ya istilahnya lebih kurang nerdy ya, lebih kurang belajar sih gue bilang. Ngulik, ya. Iya, kurang ngulik ya. Jadi mungkin karena budaya-budaya ngopinya udah mulai geser, mengulik itu kurang diminati lagi. Jadi waktu dia mau jadi juri misalnya, banyak hal yang harusnya kita asumsikan dia udah tahu sebagai barista atau masih sebagai banyak yang masih banyak yang melakukan kesalahan-kesalahan dasar misalnya kayak gitu. Even kayak baca rules saja masih susah banget kayak gitu kan. Padahal mengerti teknik itu susah. Di situ dia apply sebagai juri padahal di mana dia harus punya kewajiban untuk membaca rules itu, memahami itu dulu ya. Ya itu tapi yang gue lihat sih juri begitu. baru ya. Ya makanya gue bilang ya bayangin dulu lah, tapi mau disamain juga susah sih ya. Dulu kayaknya kita jauh lebih diligent ya, istilahnya diligent itu apa ya, jauh lebih tekun gitu, jauh lebih
berani lah orang, gue pakai istilah berani, lebih berani bayar harganya gitu loh. Bela-belain nih Kalau bodoh-bodohin dulu gitu. itu kita mau eh, ngejuri, walaupun sebelum ada sertifikasi ya, itu kan sebelum berangkat itu juga beberapa hari kan mesti baca Iyalah, rules, dipahami iyalah, dulu. Kita jangan sampai salah iya. malu-maluin Sampai kayak gini sekarang kan. loh, gue Nah sampai sekarang pun ya, sampai sekarang pun kita mau kalibrasi mau apa itu iya juga baca masih lagi, baca lagi, iya. ulang lagi. Gue punya waktu 2 jam setiap Heeh. setiap kali mau ada event, gue punya waktu 2 jam itu waktu di pesawat. Iya. Itu gue baca pasti, gue nggak mungkin nggak baca karena rules setiap tahun berubah kan. Minimal gue baca yang kuning tuh, yang bedanya apa sama tahun lalu kayak gitu-gitu. Dan itu Pasti ya yang baca. aku salut itu aku sempat belajar dari, belajar dari Om Henry. Itu Emang waktu, ada terus. Ah. waktu itu diajakin sama dia ngejuri di Thailand itu. Oh iya. Itu Di tempat kelasnya dia Pai. itu udah rap loh ya, Iya, dia iya. kelasnya udah representatif loh ya. Itu dia di hotel malam dia baca rules Baca loh. rules. Iya. Emang Aku kayak sampai, gitu. ya ampun, itu kelasnya dia loh. Iya. Lah apalagi kalau mama kita yang masih baru terus kita nggak mau baca kan Iya. malu-maluin. Konyol. Makanya memang practice make perfect. Jadi semakin sering kita ngerti dan akan semakin ingat gitu loh. Bisa kalimatnya persisnya kayak gimana sih? Karena kadang-kadang kita kalau di ruang juri itu persisnya kalimat itu yang menentukan seorang itu di-Q apa enggak gitu loh. Itu kan fatal banget Iya, kalau iya, kayak iya. gitu. Jadi sebagai ya kenapa gue bilang 2022 kan gue sempat nge-DQ orang waktu itu. Itu gara-gara nginget, oh ada rules-nya itu nggak boleh tuh Iya, dikasih iya, gini kayak gitu. Jadi apa boleh harus di DQ kayak gitu kan kayak gitu. Ya memang yang repotnya kan memang ketika ada sesuatu terjadi pada waktu on stage sebagai judge atau head judge ya terutama ya, Iya. dia harus bisa cepat ngambil keputusan Iya. ini tuh harusnya gimana Iya, gitu loh. dan kita di sisi lain kita harus netral loh. Jadi netral dalam arti kita nggak boleh menganalisa, kita nggak boleh mengasumsikan gitu kan. Ini, oh dia kayaknya mau begini, dia nggak bisa. Itu Iya, yang terjadi iya, iya. apa kayak Faktanya gitu. apa, faktanya kayak apa gitu. Itu memang kalau kita nggak kuasain rulesnya riskan banget. Itu salah satu poin sih dari kalau ditanya gue dapat apa dari jadi juri ya salah satunya itu. Karena waktu ikut kelas, ikut kalibrasi misalnya sama orangnya Victoria nih, si Lauro misalnya, yang orang Itali, itu salah satu hal, atau Joshua, dia menekankan yang seperti itu, menekankan hal-hal detail itu lu mesti perhatiin dan tidak boleh bikin asumsi gitu. Nah itu kan apa yang kita dapat untuk self development kita. Ya. Nah sedangkan untuk bisnis kita itu ada impact-nya nggak, ada efeknya nggak? Ada, tapi sekilas doang sih. Kalau menurut gua sekilas Nggak terlalu doang. berasa Iya, ya? nggak terlalu berasa. Karena Nggak ada yang nyari kopi ujung karena ini yang roasting ini juri world, yes, nggak ada ya? Nggak ada. Jadi Yang ada teman-teman kopi doang ya? ya cuman ada beberapa doang dapat rekomendasi gitu kan. Itu tetap ada lah manfaatnya. Jadi Rekomendasi ya? Jadi kayak ini ada temennya mau datang Makassar, si Richard. Halo Richard. Nah, gara-gara lagi chat nih. Temennya mau datang Makassar ya belajar cari kopi di kopinya mana? di ini. Kopi gitu. ujung, Kayak gitu. gitu. Itu pasti. Tapi itu lebih ke networking kan. Iya. Kalau itu ada sebentar paling pas kita lagi ada kopi yang menarik misalnya atau ada, dan ya terlepas dari itu juga kita harus bisa membranding sih sebenarnya, karena memang kalau lu mau push ke arah sana bisa di branding, dan cuma ada batasannya juga sih. Dari WCI ada kode etik kan, lu nggak boleh bilang sembarangan kayak gitu. Misalnya yang paling umum adalah misalnya kalau menyebut diri sebagai certified world judge, itu sebenarnya setahu gua harus ada tahunnya misalnya. Jadi kayak gua 2016 sampai 2019 doang. Itu masih ada tahunnya kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya kode etiknya cukup rinci. Cuma ya memang tidak pernah sampai kena sanksi apa-apa sih sebenarnya. Tapi secara etika lah Secara ya. etika mestinya kayak gitu. Karena memang gue pernah lihat ada kasus-kasus di mana ada orang yang tanda kutip jualan memang buat barista judge. Ini mereknya si ini buat barista judge. Padahal dia buat barista judge tahun 2000 entah kapan gitu udah kan. Expired juga masih mungkin belum ada sertifikasi waktu itu. Mas udah lama banget itu gue tahu kalau beliau. Jadi itu memang ada sertifikasi, ada apa ya istilahnya. Kalau mau dibilang ada manfaat ke bisnis langsung sih nggak langsung, apalagi yang tadi gue jelasin, segmen gue tuh adalah segmen
yang apa ya nggak kelihatan sebenarnya di pasar karena gue lebih jual ke oleh-oleh, lebih jual ke Betul. dan mengharap mereka repeat sih sebenarnya. Yang terjadi adalah kita nge-develop satu segmen yang mungkin tidak terlalu kelihatan, tidak terlalu mengganggu, nggak kutip mengganggu atau maling pasar orang, tapi kita bikin pasar sendiri dan mereka repeat ke kita kayak gitu. Itu yang kita sih mendekati bisnis ini dengan cara itu ya. Kita nggak mau langsung sikat-sikatan kayak gitu. So, jadi worth it nggak kalau sama mama teman-teman yang pegiat kopi ini ya, untuk kemarin kan kita udah ngomongin, kalau barista mesti harus ke kompetisi, harus mulai persiapan, belajar open service, jangan cuma throwdown. Nah, sedangkan untuk ke jalur juri ini worth it nggak sih sebenarnya? Penting nggak atau perlu nggak? Nah, jawabannya kalau gua sih relatif, tapi untuk orang-orang yang memang mau belajar, mau cari tahu, mau ngulik, ya beda ya orientasi masing-masing orang kan beda ya. Ada orang yang misalnya orientasinya full bisnis, pokoknya gue maunya cuan, duit, misalnya kayak gitu ya nggak ada gunanya. To be honest nggak ada gunanya. Tapi kalau lu lebih ke belajarnya, lebih ke mengertinya, lebih mendalami bisnisnya, industrinya, atau kasus gue misalnya gue bisa ngajarin ke orang, cerita kayak gitu. Itu sangat itu sangat bermanfaat dalam arti kita punya update terbaru, kita punya jalur, kita bisa cerita ke orang bahwa gue pernah kayak gini-gini. Nah, ini yang terjadi di dunia kayak gini. Ini standar di dunia seperti ini dan pengalaman waktu di panggung itu ada gitu loh. Ada pengalaman kita pernah dengar dari negara X, dari negara Y, bikin gini, bikin gitu. Itu yang sesuatu yang harus apa ya istilahnya yang berharga di situ gitu. Nah, cuman lucu kemarin ini Ice League. Yes. Ketika Ice League daerah ini dibuat, kan kita butuh juri banyak nih. Yes. Dan kita kan buka pendaftaran. Ya, lowongan gitu kan. Nah, pendaftaran untuk juri, volunteer, dan itu kan bayar. Ya. Dan itu kan mereka bayar dan nanti akan dapat workshop dan bisa jadi juri di Ice League itu. Yang saya heran nih John, ada beberapa, ini saya ngomong di Jawa karena saya kemarin dapatnya di Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Emang ada selain di Jawa? Oh ya ada Jawa. Ada dong. Di Kalimantan ya. Nah, itu banyak beberapa orang-orang kopi senior yang udah ngejuri di sana sini, tapi dia nggak mau daftar di Ice League, tapi dia nggak pernah ngejuri di nasional, tapi dia sering ngejuri untuk lokal. Oh. Nah kayak gitu John. Jadi kenapa gitu loh mereka nggak mau ke situ? Padahal kan harusnya kan di Ice League kan mereka bisa upgrade. Ini banyak yang kayak gitu. Mungkin nyaman ya. Kalau gue sih bilang nyaman. Nyaman gimana tuh? Nyaman dan takut kehilangan kenyamanannya. Takutnya dia ini mungkin, maksudnya khawatir karena dia udah senior, udah settle gitu kan. Mungkin bisa jadi khawatir dengan yang tidak pasti karena ini adalah masalah lulus dan tidak lulus kayak gitu-gitu. Kalau di Ice League kan nggak ada lulus ya? Lulus nggak lulus kan itu cuma kalibrasi doang. Apakah mereka suruh bayar aja nggak mau? Bisa jadi. Tapi bisa memang jadi. kalau menurutmu harusnya layak nggak sih bayar? Jadi juri bayar? Malah harus. Malah harus ya? Menurutku malah harus. Jadi gini. Ini ada satu hal yang menurutku mesti ditekankan. Jadi soal harga. Jadi kalau misalnya dia mau yang tadi kita bahas nih, kita harap juri baru ini mengerti rules, dia baca, dia belajar gitu kan. Nah dia kalau udah keluarin duit dan lumayan banyak dan tidak melakukan itu kan bodohnya 2 kali gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi kalau dia udah keluarin sesuatu, dia akan berusaha lebih keras ke arah situ gitu. Karena they have something to lose. Kalau dia nggak keluarin apa-apa, malah dipanggil doang, diundang doang, terhormat lagi, itu nggak bakal. Nggak akan belajar. Ya, nggak akan mengusahakan itu gitu loh. Jadi malah ya kemarin gue sempat bilang yang teknik perekrutan juri yang menurutku paling efektif adalah justru dibikin mahal. Iya, masuk akal. Dibikin mahal dalam arti gini, waktu kita jadi juri World pun kelasnya mahal, sertifikasi juga mahal, ujian, berangkat lagi ke luar negeri, bayar lagi itu 3-4 lapis yang harus kita bayar kan. Betul.
Dan waktu kita sampai sana masih ada kemungkinan besar nggak lulus loh. Betul. Besar loh kemungkinannya, karena kenapa gue bilang besar, dari 10 mungkin yang lulus cuma 3, itu kan rate-nya rendah gitu yang lulus. Iya. Masa sampai segitu sih, John? Iya, yang WCEP 2015 itu, kalau nggak salah yang lulus cuma 2-3 orang. Nggak ada 50%? Nggak ada 50%. Wow. Nggak tahu ya kesini-sini ya. Yang dulu-dulu yang gue ikut sih rata-rata begitu. Jadi kayak gue waktu itu yang yang gue lulus itu ada banyak orang nggak lulus di kelas yang sama. Kayak gitu. Jadi memang layak ya, tapi ya kalau memang kita mau ikut ke juri dan kita harus bayar pun juga. Iya. Apalagi diadakan di daerah-daerah yang dekat sama tempat tinggal kita ya. Iya, apalagi harusnya bayar, karena bayar. mungkin ini ya, mungkin harus terbuka juga ya, dalam arti kita harus mengerti bahwa bayar itu bayar siapa sih, gitu loh, bayar apa kayak gitu kan. Dulu khususnya yang sertifikasi juri ICE 2016 sampai 19 itu karena memang operasional besar. Jadi misalnya kita harus pindah-pindah kota kayak gitu kan. Betul. Kita harus siapin bahan, sewa hotel kayak gitu-gitu. Waktu itu besar sekali, dan kami pun kayak yang ngajar-ngajar itu juga sebenarnya nggak dibayar. Kita bayarin hotel, bayarin pesawat gitu kan. Iya. Tapi selain itu udah that's it gitu. Nggak ada keuntungan. Yang ada kita malah buang waktu sebenarnya kayak gitu. Jadi nggak bisa semurah itu sebenarnya. Karena yang didapat itu pun ya itu yang gue bilang tadi, tujuanmu apa? Kalau memang mau cari duit ya memang nggak bakal balik sih itu sebenarnya. Itu nggak akan tinggal bisa break memanfaatkan even. ini pengalaman kita ini gimana seberapa kita lu bisa branding nanti kan jatuhnya kayak gitu. Tapi kalau lu nggak mau branding, lu nggak mau ini jadi ya seumpama ada kesempatan di daerah yang dekat dengan tempat tinggalnya ya go ahead ya. Iya, sebisa cepetan mungkin ya. malah. Nah, karena kan ada kuotanya juga. Iya, ada biasanya. batasannya. Dan itu salah satu yang gue bilang tadi, salah satu cara yang paling cepat untuk dapat update terbaru. Iya. Apa ya, ini bicara update ini orang bayanginnya kayak berita gitu kan. Enggak, bukan update yang seperti itu. Update itu masuk ke komunitas gitu loh, masuk ke industri, langsung kenal sama semua orang, tahu tren yang baru apa yang terjadi, bikin kopi yang benar kayak gimana. Itu ya yang kita maksud update ya. Bukan update berita, ini ada gosip apa terbaru itu efek samping gitu kan. Ya, itu bonus. Itu nanti sesi-sesi selesai kelas baru kita ngomongin kayak gitu. Oke. Kalau yang beneran itu banyak sebenarnya manfaatnya. Dan itu jalan paling cepat adalah jadi juri, jadi kompetitor, kita jadi tahu ini toko terus sebelah. Terus ini next mau renewal lagi nggak nih? Renewal apa? Certified World Judge? Belum sih. belum. Makin kesini gue makin ini sih, karena ya jadi gue pribadi ini belum pernah ada yang nanya sih, tapi apa ya? Gue pribadi sih udah melihat I've been there gitu kan. Gue udah sampai di situ, gue udah lihat, gue udah rasain. Sebenarnya masih ada satu tahap lagi, yang seperti yang Om Henry kan rep. WCE rep. Tapi is it worth it gitu kan? Is it worth it? Is it worth my time? Is it worth it my everything gitu kan untuk mengejar itu? Dan gue decide waktu itu nggak gitu loh. Gue udah cukup. Gue kayaknya harus pulang ngurusin toko. Yang lu bilang kayak gitu, karena udah that's it. Gue udah lihat dan gue udah tahu suka dukanya gimana. Gosip-gosipnya gue udah tahu gitu kan. Kelakuan orang-orang di sono gimana gue udah tahu kayak gitu kan. Dan juga yang jadi problem kan juga cost-nya juga nggak murah. Cost-nya besar karena mainan ke luar negeri ya. Iya. Kecuali kalau memang kita ada budget khusus ke situ dan memang udah kita memang sisipin di situ. Ya, kalau lu ada mau duit nyuci, lebih gitu ya, kan, banyak yang bisa dicuci aja di sono cepetan gitu kan. Dicuci. Ada yang nggak tahu mau dilempar kemana, ya udah lempar sono gitu kan. Sekalian travel. Oke, John. Wih, gila, itu banyak banget loh insight tentang perjurian di World ini. Padahal kita tadi itu masih bingung loh, kita mau bahas apa ya. Ternyata kayak mau denger gosip yang lebih panas. Banyak, aduh. Kelakuan champion itu, aduh. Udahlah, malas. Waduh, jadi gibah ini nanti, jadi gibah. Bukan champion ini ya, champion world. Ya, negara lain ya, bukan Indonesia. Indonesia mau top, Yosi, Miki, Aga, hebat gitu kan.
Tapi kalau yang di Champion World, lu nggak mau tahu deh, gitu. Males Makanya ya? gue udah bilang tadi kan, gue Iya, udah iya. sampai situ, gue udah tahu, oh Ya, kelakuannya gue kayak juga- gini. Gue juga pernah tahu waktu di Korea itu ada Iya. insiden apa. Kelakuannya kayak gini di Korea kan. Ini yang dulu Iya. juara kok begini ya. Gue udah pegang bukunya waktu itu dalam ruangan mau minta tanda tangan, tapi tanduknya keluar, ampun gak jadi gue. Kabur gue. Iya, kita kan kayak ketemu gitu. ya di Iya, Korea. ketemu ya, di waktu Korea. itu. Kan waktu itu Bapak sama geng, Iya, satu iya, geng iya. kan. Nah, semuanya. Kayak gitu. Oke, Jan, thank you banget ya. Sip. It's an honor bisa ngobrol-ngobrol ini sama Sip, sama-sama. Wah ini owner Kopi Ujung ini ya, legendaris kapan di lagi Makassar. Tumben harusnya di Makassar. Sampai Oke, ketemu di thank you ya, ICE. Jan. Sip. Sampai ketemu lagi Sampai ketemu di grup. nasional. Di nasional. Oke guys, itu tadi obrolan kita dengan John Cendra dan mudah-mudahan ada banyak yang bisa diambil ya manfaatnya ya. Dan kalau mama ada yang nggak bermanfaat ya di skip aja silahkan. Ya. Oke, sampai Like, ketemu dislike. lagi di episode berikutnya ya. Salam No Cincong. Ya gini ya. Sip.